Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmat-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya dengar tadi judul yang diberikan kepada saya yaitu pendidikan karakter dalam Islam. Tapi sesuai dengan kesepakatan dengan panitia, judul sebenarnya yang saya akan bawakan pada malam ini yaitu kriteria manusia terbaik ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tadi dengar kita sudah berada di malam ke-11 bulan suci Ramadan. Berarti itu menandakan kita sudah berada di fase maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar." Bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pertengahan bulan suci Ramadan, mulai dari malam ke-11 sampai malam ke-20, itu adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhir bulan suci Ramadan, pembebasan dari api neraka. Alhamdulillah, di malam ke-11 ini seharusnya kualitas ibadah kita lebih ditingkatkan daripada pada malam pertama bulan suci Ramadan. Kita lihat di masjid-masjid biasanya di Indonesia, awal Ramadan alhamdulillah full. Masjid kecil, masjid besar full, bahkan tidak muat. Seharusnya kalau malam pertama kita semangat dalam beribadah, malam ke-11 harusnya lebih ditingkatkan lagi. Sebab di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih." Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa makbun. Dan barang siapa yang harinya seperti dengan hari kemarin, maka dialah orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi. Dan barang siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa mal'un. Maka dialah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari pertama kita sudah berada di fase rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ibadah hari ini lebih ditingkatkan lagi daripada kemarin, sebab kita sudah berada di fase kedua. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak fadilah, keutamaan bulan suci Ramadan. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur yang disampaikan oleh para mubalik, "Man shoma Ramadana." Di dalam hadis lain dikatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, barang siapa yang mendirikan salat, rajin melaksanakan salat di dalam bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman dan penuh harap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lewat.
Bulan ini kesempatan kita. Di luar bulan suci Ramadan begitu banyak dosa yang kita lakukan. Itu wajar sebab kita adalah manusia. Manusia tidak luput dari kesalahan. Di dalam bulan suci Ramadan kesempatan kita untuk memperbanyak puasa, untuk memperbanyak salat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang bertakwa? Sebab di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tentunya kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ingin menjadi manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi manusia terbaik ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah hadisnya disebutkan dengan khairun nas, sebaik-baik manusia. Ada 3 kriteria manusia terbaik yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita buka hadis, ada 3, setidaknya ada 3 hadis yang menyebutkan kriteria manusia terbaik. Yang pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Oleh karenanya, marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar kita. Agar kenapa? Kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin bermanfaatnya kita kepada orang lain, maka makin mulialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang haji mabrur, Rasulullah bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu, haji yang diterima itu tidak ada balasannya melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur itu tidak ada balasannya melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti haji mabrur adalah mulia. Kenapa? Sebab sudah dijamin oleh Rasulullah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang menyantuni anak yatim, Rasulullah bersabda, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim. Orang yang menyantuni anak yatim berarti bermanfaat bagi sesamanya, bermanfaat bagi di sekitarnya. Ana, kata Rasulullah, wa kafirul yatim, dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Rasulullah mengangkat tangannya. Rasulullah mengangkat jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya, kahataini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Kalau kita perhatikan 2 hadis di atas, yang pertama haji mabrur, yang kedua orang yang menyantuni anak yatim, keduanya mulia sebab janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu surga
Tapi haji mabrur janjinya surga. Sedangkan kafilul yatim, orang yang menyantuni anak yatim, bukan hanya surga, tapi jaminan kita hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Tentunya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, betapa bahagianya kita hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Hidup bersama, tinggal bersama pasangan, tinggal bersama kekasih saja betapa bahagianya kita, apalagi tinggal bersama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di dalam surga. Contoh yang kedua, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut. Dan nafkahkanlah, sedekahkanlah sebagian harta yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya hadakumul maut, sebelum ajal menjemputmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berinfak, bersedekah, perbanyak sedekah sebelum ajal menjemput. Berarti itu menandakan betapa mulianya orang yang selalu bersedekah. Ayat selanjutnya dikatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersedekah sebelum meninggal? Perbanyak sedekah sebelum meninggal. Sebab orang meninggal ketika meninggal, mereka berdoa, fayaqula rabbi ya rabb laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau menunda kematianku, seandainya engkau menunda ajalku sebentar saja, fa asaddaqa, maka saya akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan menjadi orang-orang yang soleh. Berarti orang yang bersedekah itu mulia. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, di mana semua amal ibadah kita ditingkatkan, semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan itu berpahala seperti melaksanakan salat fardu di luar Ramadan. Salat fardu yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. 70 kali lipat. Perbanyak sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Afdalus sadaqah sadaqatum fi Ramadan. Seafdal-afdalnya sedekah, sedekah yang paling mulia yaitu sedekah pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di masjid kita ini setiap mau buka pasti ada yang membawakan masyarakat membawakan buka puasa. Disitulah kita kesempatan untuk bersedekah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa untuk dipakai buka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun. Di dalam Islam sebenarnya ada kali-kali yang tidak sesuai dengan matematika yang kita pelajari. 1 kali 1 biasanya 1. 1 kali 2 biasanya 2. Tapi dalam Islam, dalam hal sedekah, 1 kali 1 sama dengan 50. Bisa saja 1 kali 1 sama dengan 100. Bisa saja 1 kali 1 sama dengan 1000. Bagaimana caranya? 1 hari kita puasa dan 1 hari kemudian 1 puasa bisa saja menjadi 50 puasa. Bagaimana caranya?
berikan makanan kepada orang yang berpuasa untuk dipakai buka puasa. Seandainya kita masukkan 50 saja, 50 kota untuk dipakai buka puasa, berarti kita sudah mendapatkan pahala puasa pada hari itu 51. Satu pahala, satu puasa karena puasa tersendiri, 50 puasa karena puasanya orang yang kita dapat. Sebab kenapa? Hadis Rasulullah tadi mengatakan, orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau saya tidak mampu? Kalau kita tidak mampu, karena sebab di dalam hadis tidak ada takaran harus satu kota, harus porsi 20.000, harus porsi 50.000, tidak ada. Kalau kita tidak mampu masukkan nasi dos satu kota, 50 dos, 10 dos saja. Kalau tidak bisa kita masukkan nasi dos, setidaknya dos yang isinya kue. Kalau kita tidak bisa, kita kasih masuk air dos. Air dos kalau tidak salah, satu dos itu isinya 24, kalau air gelas 48. Kalau kita masukkan satu dos di dalam masjid untuk dipakai buka puasa, kemudian air dos itu habis dipakai buka puasa, berarti kita sudah mendapatkan pahala 49 puasa. Satu puasa karena kita, dan 49 puasanya orang yang minum air dos kita. Sebenarnya banyak cara untuk bersedekah, cuma yang ada di pikiran kita itu harus bersedekah banyak. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah agar supaya kita kaya. Kalau kita tidak bisa bersedekah langsung banyak, setidaknya bertahap dari Rp1.000, Rp2.000 dan seterusnya. Kalau misalnya tidak bisa lagi sumbang air dos, setidaknya datang di masjid kita ini, atur menu buka puasa. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan materi, setidaknya kita bersedekah dengan fisik. Karena yang kita kejar di dalam bulan suci Ramadan ini adalah perbanyak sedekah. Orang yang paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika bulan suci Ramadan masuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah dermawan. Sedangkan kita belum tentu dermawan. Kalau di dalam bulan suci Ramadan saja kita susah masukkan air dos di masjid untuk dipakai buka puasa, bagaimana di luar bulan suci Ramadan? Di dalam bulan suci Ramadan saja kita dijanjikan pahala yang berlipat ganda, bagaimana di luar bulan suci Ramadan? Pasti susah bersedekah. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa bersedekah. Orang yang bersedekah berarti bermanfaat bagi sesama. Semakin bermanfaatnya kita kepada orang lain, maka makin mulialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, kriteria orang yang terbaik, orang-orang yang baik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, dan baik amalnya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Salah seorang ulama mufassirin, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, pernah menafsirkan ayat 2 surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menjadi pelajaran bagi kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Maksudnya apa? In kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Jika amalnya itu ikhlas tapi tidak benar di sisi Allah, tidak sesuai dengan
Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuqbal, tidak diterima. Wa in kana al-amalu sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu juga apabila amalnya benar tapi tidak ikhlas, amalnya benar tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya khalisan wa sawaban, beramallah yang benar dan beramallah yang ikhlas. Salah seorang ulama dari Rusia, Rusia, ingat video-video yang beredar. Salah seorang ulama dari Suriah pernah mengatakan, hayatuka yaumain, hidup kalian itu cuma dua hari. Hayatuka yaumain, hidup kalian cuma 2 hari. Kapan itu? Yaumu dar'in wa yaumu hasadin. 1 hari untuk menanam, 1 hari untuk memanen. 1 hari untuk menanam, 1 hari untuk memanen. Maksudnya apa? Sepanjang apapun umur kita, sekalipun umur kita 80 tahun, 100 tahun, itu baru dikatakan 1 hari. Sebab 1 hari selanjutnya nanti di akhirat. Maksudnya apa? Selama kita hidup di dunia, perbanyaklah amal ibadah kita. Perbaiki amal ibadah kita, agar supaya nanti di akhirat kita mendapatkan hasil sesuai apa yang kita tanam. Kita bisa belajar di petani. Petani mengatakan untuk mendapatkan hasil yang banyak, bukan cuma banyak, baik juga. Caranya cuma 2. Setidaknya caranya cuma 2. Yang pertama apa? Perbaiki cara menanam. Yang kedua, pelihara apa yang sudah kita tanam. Yang pertama, perbaiki cara menanam. Yang kedua, pelihara apa yang sudah kita tanam. Begitu juga dengan amalan kita. Apa yang kita lakukan selama ini, amal ibadah kita yang lakukan selama ini, pelihara. Jangan sampai tidak ikhlas, jangan sampai ria. Sebab jangan sampai ria sehingga nanti di akhirat kita cari, padahal tidak sampai, lam yukbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dihapuskan penyakit ria. Karena tidak ikhlas. Kaum muslimin sedang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Amal ibadah yang paling gampang kita lakukan yaitu mengaji di bulan suci Ramadan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanatun, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu 10 pahala. La aqul, Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, alif 1 huruf, lamun harfun, mimun harfun. Berarti kalau kita baca alif lam mim, berarti kita sudah mendapatkan pahala 30. Pahala 30 itu di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau di dalam bulan suci Ramadan? Apalagi kalau kita baca surah Al-Fatihah, begitu banyak pahala yang kita dapat. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, setidaknya baca 1 lembar 1 hari. Kalau kita tidak bisa baca 1 lembar, kemungkinan karena sibuk di kantor, sibuk menjual, setidaknya baca 1 ayat 1 hari. Kalau tidak bisa, sebab ada orang yang beralasan, saya tidak bisa mengaji. Saya tidak bisa mengaji, Ustaz, bagaimana ini? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Barang siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka akan dibangkitkan bersama malaikat. Karena kenapa? Karena kita cinta kepada Al-Quran. Nantinya kita dihidupkan, kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah dibangkitkan bersama Rasulullah. Tapi kalau kita cinta kepada film-film Korea,
Biasanya ini anak-anak, artis-artis Korea, dia simpan di lemarinya, dia simpan di bukunya. Kalau kita cinta kepada orang Korea, insya Allah dibangkitkan juga sama orang Korea. Tapi toh kafir, orang kafir. Bagaimana kalau tidak pandai membaca Al-Quran? Barang siapa yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Kalau ada orang sudah dikasih keringanan kemudian tidak membaca Al-Quran lagi, luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita tidak bisa karena tidak hafal Al-Quran, sibuk di perjalanan, ada hadis Rasulullah lagi, yaitu diganti dengan zikir. Ada 2 kalimat ini ringan di lisan, ringan kita ucapkan, tapi berat timbangannya. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau kita naik mobil baca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Kita jalan kaki baca. Apa susahnya? Kita pikirkan ini bulan suci Ramadan, bulan yang dimana amalan-amalan kita, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah mengatakan ahsanuhum khuluqa. Tidak mengatakan a'lamuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling berilmu di antara kalian. Sebab kenapa? Ilmu yang paling tinggi. Sebab kenapa? Al-adabu qabla al-ilm, al-adabu fawqa al-ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Kalau ilmu tanpa adab, ilmu tanpa akhlak, itu buta. Maksudnya apa? Banyak orang di luar sana, titelnya doktor, titelnya profesor, tapi dia sedang dipenjara. Kenapa? Karena koruptor. Pertanyaan, apakah mereka semua tidak berilmu? Dia berilmu, sampai doktor, bahkan profesor. Tapi kenapa dipenjara? Karena dia cuma punya ilmu, tidak punya akhlak. Ilmu tanpa akhlak, laknatullah. Yang kita dapat cuma laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu dengan akhlak, kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup ceramah saya, ada satu kisah yang berkaitan dengan Andre Guruta, Kiai Haji Abdurrahman Amodale, pendiri Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Dulu ketika para santri telah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, kemudian ingin melanjutkan pendidikannya di luar negeri, terutama di Mesir, terlebih dahulu anak santri ini pergi menghadap ke Guruta untuk apa? Yang pertama untuk minta izin, yang kedua untuk minta doa, yang biasa kita kenal dengan Milo Baraka. Tapi sebelum Ande Guruta mendoakan anak tersebut, Guruta bertanya, apa tujuan kalian? Apa tujuan kalian menuntut ilmu jauh di sana? Apa tujuan kalian ingin melanjutkan pendidikanmu di luar negeri, di Mesir? Kalau kalian ingin melanjutkan pendidikanmu di Mesir hanya untuk mencari ilmu, tidak usah ke sana. Karena kenapa? Tata cara sholat yang dipelajari di Mesir itu juga yang dipelajari di sini. Rukun Islam yang kita pelajari di Mesir, di Mekah, di luar sana, itu juga yang kita pelajari di sini. Tapi Guruta mengatakan, jika Ananda, anakku semua, ingin melanjutkan pendidikannya di Mesir sana, di Mekah, di Madinah, untuk mempelajari akhlaknya para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi ilmu kalian. Berarti itu memberi isyarat, bukan ilmu yang membuat orang mulia, tapi akhlaklah yang membuat orang mulia. Innal jamala jamalul ilmi wal adab. Sesungguhnya kecantikan itu bukan kecantikan wajah, tapi jamalul ilmi wal adab. Tapi kecantikan ilmu dan adab. Sebagai kesimpulan, mudah-mudahan kita senantiasa berusaha untuk menjadi manusia terbaik, bermanfaat bagi sesama, beramal baik dan memperbaiki akhlak. Beramal dalam bulan suci Ramadan ini dengan prinsip ISIS. Beramal dalam bulan suci Ramadan ini dengan prinsip ISIS. ISIS bukan berarti teroris yang di luar sana, tapi ISIS yang saya maksud di sini adalah I, ikhlas, S, sabar.
S, ISIS, I, ikhlas, S, sabar, I, istiqomah, S, semangat. Kita ikhlas, kita sabar, kita istiqomah, insya Allah semangat dalam beribadah. Cukup sekian dari saya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.